Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Jumpa lagi dalam renungan pagi hari ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan merah hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, firman Tuhan pagi hari ini tertulis pada Yesaya 65 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, firman Tuhan renungan pagi hari ini berbicara tentang belas kasihan Allah yang tak terbatas. Analogi minuman anggur dalam firman Tuhan hari ini dikatakan minuman anggur masih terdapat dalam bulir anggur. Ini menggambarkan tahap awal dari proses pembuatan anggur, yaitu ketika bulir anggur masih terdapat dalam tandan anggur. Pada tahap ini, anggur belum sepenuhnya siap dikonsumsi dan masih perlu melewati proses-proses selanjutnya agar bisa menjadi minuman yang nikmat. Dalam budaya petani pada zaman Perjanjian Lama, proses pembuatan anggur dimulai dengan memetik bulir anggur dari pohon anggur. Kemudian anggur tersebut belum bisa diminum atau dikonsumsi setelah dipetik, melainkan harus melalui proses pemerasan atau fermentasi yang panjang sebelum menjadi minuman anggur yang siap dikonsumsi. Saudara-saudara, analogi ini digunakan oleh Allah untuk menggambarkan belas kasihannya terhadap umatnya. Meskipun umatnya telah melakukan dosa dan melanggar perintah-perintahnya, Allah tetap menunjukkan kesabaran dan pengampunannya. Sebagaimana bulir anggur yang belum sepenuhnya mati, Allah tidak segera menghukum sepenuhnya, tetapi memberikan kesempatan bagi umatnya untuk bertobat dan berbalik kepadanya. Saudara-saudara, permenungan dari Yesaya 65 ayat 8 ini dapat mengarahkan kepada kita beberapa pemahaman pada hari ini. Ini pertama, kesabaran dan pengampunan Allah. Ayat ini menegaskan kesabaran dan pengampunan Allah terhadap umatnya yang berdosa. Meskipun umatnya mungkin telah melakukan kesalahan dan berpaling darinya, Allah tetap memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan menerima pengampunannya. Ini mengingatkan kita bahwa tidak peduli seberapa besar dosa kita, Allah selalu siap untuk memaafkan kita jika kita dengan tulus bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak mengulurkan janjinya sebagaimana beberapa mengira bahwa hal itu terlambat, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia tidak menghendaki bahwa seorang pun binasa, melainkan Ia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Teks ini menekankan kesabaran Allah dalam menunggu umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Yang kedua, belas kasihan yang tak terbatas. Analogi tentang bulir anggur yang masih menyimpan minuman anggur di dalamnya menggambarkan belas kasihan yang tak terbatas dari Allah. Bahkan ketika kita belum matang dalam iman atau masih terjerat dalam dosa, Allah tetap melihat potensi baik dalam diri kita dan memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah. Lalu ketiga, panggilan untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Permenungan ini juga dapat membangkitkan kesadaran akan pentingnya bertobat dan kembali kepada Allah dalam kehidupan kita. Analogi bulir anggur yang masih belum matang mengingatkan kita bahwa setiap hari merupakan kesempatan bagi kita untuk tumbuh dalam iman dan menjalani hidup yang lebih berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, maka ayat ini sebenarnya menggambarkan sebuah perbandingan yang kuat antara cara Allah bertindak terhadap umatnya dan bagaimana manusia meresponnya.
Allah menyatakan bahwa sebagaimana ketika seorang petani masih menyimpan bulir anggur, orang tidak akan menghancurkannya sepenuhnya. Demikian pula Allah tidak akan menghancurkan sepenuhnya umatnya. Ini mencerminkan belas kasihan dan pengampunan Allah. Seperti dalam Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini menggambarkan kasih Allah yang besar yang ditujukan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.